Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini adalah jadwal kita untuk belajar matematika. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan masih membahas materi tentang penjumlahan pecahan. Minggu lalu sudah belajar penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, pada hari ini kita akan belajar penjumlahan pecahan desimal, dan nanti juga kita akan belajar penjumlahan pecahan campuran atau penjumlahan beberapa bentuk pecahan. Nah, yang pertama untuk penjumlahan pecahan desimal, perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, letakkan angka sesuai nilai tempatnya. Misalnya, satu angka di belakang koma harus diluruskan dengan angka berikutnya juga yang satu angka di belakang koma. Pada pecahan desimal ini intinya menjumlahkannya dengan menjumlahkan bersusun dan komanya harus lurus. Yang kedua, jumlahkan setiap angka seperti pada penjumlahan bersusun ke bawah. Yang ketiga, jangan lupa untuk menuliskan tanda koma pada hasil penjumlahan. Nah, ini tadi adalah langkah-langkah dalam menjumlahkan pecahan desimal yang sudah Bulia jelaskan sebelumnya. Kali ini Bulia akan kasih contoh untuk penjumlahan pecahan desimal. Contoh yang pertama, pecahan 0,37 ditambah 0,5. Nah, ini langkah-langkah yang pertama adalah luruskan pecahan desimal. Nah, ini angka 5 dan angka 3 diluruskan karena sama-sama persepuluhan. Koma harus lurus. Bilangan yang pertama dengan bilangan yang kedua, koma harus lurus. Lalu kita jumlahkan. 7 tidak ditambah apa-apa, tetap 7. 3 ditambah 5, 8. Koma. Nah, untuk koma ini harus lurus ya. Nah, ini harus lurus supaya hasilnya tepat 0. Jadi hasil dari 0,37 ditambah 0,5 adalah 0,87. Contoh yang kedua, 0,15 ditambah 0,642. Nah, di sini ada perbedaan. 0,15 hanya sampai per seratusan, sedangkan 0,642 sampai per seribuan. Kuncinya adalah luruskan komanya. Nah, luruskan komanya. 642. Angka-angkanya juga harus lurus supaya menghitungnya tidak keliru. 2 tetap 2, 5 ditambah 4, 9, 1 ditambah 6, 7. Komanya harus lurus. Jadi hasilnya 0,792. Selanjutnya adalah penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Jadi penjumlahannya ini tidak sama pecahannya, ada yang desimal, ada yang pecahan biasa, ada yang persen dengan pecahan biasa, dan sebagainya. Nah, untuk menjumlahkan pecahan dengan bentuk yang berbeda, maka kita harus mengubah pecahan itu menjadi bentuk yang sama dulu. Nah, contohnya seperti ini. Contoh yang pertama, contohnya 25% ditambah setengah. Nah, kita bisa ubah 25% menjadi bentuk pecahan biasa atau pecahan biasanya diubah ke dalam bentuk persen. Tetapi akan mudah jika persennya ini kita ubah dulu. 25%, persen itu sama aja per 1000.
100. Jadi ini 25/100. Nah, untuk 25/100 ini bisa kita sederhanakan. 100 bisa dibagi 25. Tentunya 25 bisa dibagi 25. Maka ini kita bagi dengan 25. Yang bawah juga harus ikut dibagi. Nah, hasilnya nanti 25 dibagi 25 1, 100 dibagi 25 4. Jadi bentuk lain dari 25% adalah 1/4. Berarti bisa kita tuliskan 1/4 ditambah 1/2. Kita samakan dulu penyebutnya. Karena 2 bisa dijadikan 4, maka penyebutnya kita samakan ke 4. Yang 1/4 tetap ditambah 1/2, penyebutnya 2 dijadikan 4 harus dikali 2, maka 1 juga harus dikalikan 2. 1 kali 2 2. Tinggal dijumlahkan 1 tambah 2 3/4. Nah, jadi 25% ditambah setengah atau 1/2 hasilnya 3/4. Nah, itu tadi adalah cara yang pertama. Sekarang kita akan kerjakan cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu pecahan biasanya kita ubah ke dalam persen, yaitu setengah. Setengahnya kita ubah ke dalam persen, berarti tinggal dikalikan 100%. 1 kali 100, 100 dibagi 2 berapa? 50. Jadi setengah itu sama aja 50%. Jadi hasilnya tinggal kita tulis 25% ditambah setengah itu sama aja 50%. Jadi hasil akhirnya 75%. Nah, ini adalah cara yang kedua. Contoh yang kedua seperti ini, 3/5 ditambah 0,75. Nah, cara pertama kita ubah dulu 0,75 ke dalam pecahan. 0,75 diubah ke dalam bentuk pecahan. Nah, ini perhatikan ada berapa angka di belakang koma? Ada 1, 2. Jika ada 2 angka di belakang koma, berarti penyebutnya 100. Berarti ini 75. Nah, 75/100 ini bisa disederhanakan tidak? Jawabannya bisa. Bisa kita bagi berapa? Cari FPB 75 dan 100. Yaitu bisa kita bagi 25. 75 dibagi 25 3, 100 dibagi 25 4. Jadi 0,75 itu sama aja 3/4. Nah, sekarang karena sudah dalam bentuk pecahan semua, kita tuliskan lagi 3/5 ditambah 3/4. Nah, ini karena penyebutnya berbeda, ada 5 dan 4, maka kita samakan dulu penyebutnya. Kita cari KPK-nya 5 dan 4, atau bisa kita kalikan. 5 dikali 4 berapa? 20. Nah, jika di sini dikalikan, maka pembilangnya tinggal kita kali silang. 3 dikali 4 berapa? 12 ditambah 3 dikali 5 berapa? Ditambah 15. Berarti 12 tambah 15 berapa? 27/20. Karena pembilangnya ini lebih besar, maka kita ubah ke dalam pecahan campuran. 27 dibagi 20 dibagi 20. 27 dibagi 20 bisa memperoleh hasil 20 dikali berapa yang hasilnya mendekati 27. Hanya bisa 1 kali 20, 20. Kita kurangi 7 kurangi 0,
7 tidak bisa dibagi 20, maka ini nanti jadi sisa dalam bentuk pecahan. Jadi nanti hasilnya dalam bentuk pecahan campuran 1, ini adalah yang bilangan bulatnya, ini adalah bilangan bulatnya. Sisanya berapa? Sisanya nanti jadi pecahan, yaitu 7/20. Nah, ini adalah hasilnya. Sekarang kita coba cara yang kedua, yaitu yang pecahannya kita ubah ke dalam bentuk desimal. 3/5 kita ubah ke dalam bentuk desimal. 3/5. Jika kalian mau mengubah ke dalam bentuk desimal supaya lebih mudah, dijadikan penyebut 10, 100 atau 1000. Karena ini penyebutnya 5, maka kita akan mudah jika ini diubah menjadi penyebut 10. 5 menjadi 10 harus dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2. 3 dikali 2 6. 6/10. Pecahan yang penyebutnya 10 jika diubah menjadi desimal berarti ada satu angka di belakang koma, yaitu nanti jadi 0,6. Berarti nanti hasilnya 0,6 ditambah 0,75. Kita luruskan dulu. 0,6 tambah 0,75. 5 tetap 5, 6 ditambah 7 13 ya, tulis 3, simpan 1. Ini nolnya nanti 1 ditambah 0, 1 tambah 0, 1. Komanya tetap di sini, komanya tetap lurus. Jadi jawabannya 1,35. Nah, sekian penjelasan dari Bulia supaya anak-anak dapat belajar materi ini dengan baik. Nanti jika ada yang tidak paham atau ada yang perlu ditanyakan, bisa nanti menghubungi Bulia ya. Bulia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.